Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu bab saja, yaitu syarat sholat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang disebut syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perbuatan dilakukan. Syarat makan berarti harus ada piring, ada nasi, ada lauk, ada sendok, mungkin ada tangan, itu syarat. Kalau nggak ada nasi, nggak ada piring, nggak ada sendok, mungkin nggak jadi makan karena nggak ada syaratnya, nasinya nggak ada. Ada nasi nggak punya tangan, secara sebagai manusia kita pasti tidak tidak golib, tidak biasa, karena orang makan biasanya pakai tangan. Ini nggak punya tangan. Nah, itu salah satu syarat. Tapi bisa saja karena orang tidak punya tangan, dia memiliki akal, dia menggunakan teknik tertentu, bisa saja. Nah, syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Begitu ya. Nah, termasuk dalam sholat, sebelum kita sholat, melakukan sholat, ada hal-hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sholat kita sah menurut syariat. Ya, gitu. Faslun ay hadza faslun syurutus sholati tamaniyatun. Adapun syarat-syarat sholat tamaniyatun itu ada 8. Ada 8. Sebelum kita sholat ada 8 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, thaharatul hadatsaini. Harus bersih dari hadas kecil dan besar. Kalau kita mau sholat, yang pertama sudah harus kita pastikan kita tidak dalam kondisi junub. Yang kedua, kita harus punya wudhu. Jadi harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, wat thaharatu 'anin najasati. Dan bersih dari najis. Fis saubi wal badani wal makani. Bersih dari najis apa saja? Bajunya, badannya, tidak ada najis yang nempel, tidak ada bekas BAB yang tidak bersih, tidak ada bekas kencing yang tercecer. Badannya, pakaiannya, dan tempatnya harus bersih. Sajadahnya harus bersih, pecinya harus bersih, dari najis tidak boleh ada yang menempel. Wasatrul aurati, dan harus menutup aurat. Bagi seorang lelaki, dia harus menutup minimal antara pusarnya dan dengkul. Bagi seorang perempuan, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Jadi harus dipastikan dulu kita mau sholat itu menutup aurat. Minimalnya bagi seorang laki-laki tadi antara dengkul sampai udel, pusar itu harus ditutup. Pakai apa saja? Pakai samping, pakai celana, pakai apa saja kain, yang penting tertutup. Tidak harus pakai baju batik, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai baju koko. Yang penting nutup aurat, karena perintahnya nutup aurat. Perintahnya tidak bukan pakai pakaian, tapi nutup aurat. Bagi perempuan apa saja. Kalau di kita mungkin mau kena yang panjang sekaligus, yang segitiga atau apa, terserah, yang penting menutup aurat. Wastiqbalul kiblati. Sebelum kita sholat, kita harus pastikan dulu kiblatnya kemana. Kita harus lihat kalau memang kita tidak tahu. Jadi harus pastikan dulu kiblatnya kemana kita mau sholat. Ke sana, ke sana, ke sana. Harus kita pastikan, kecuali memang di tempat yang sudah mafhum, di masjid atau di tempat-tempat khusus yang ada petunjuk kiblat. Ya sudah, kita yakin di situ. Tapi kalau nggak ada, di hutan
kita nggak punya kompas, maka disitulah perlu istihad kita. Wadukhulul waktu, kita ketika akan melaksanakan sholat apa saja, duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, harus mengetahui apakah betul sekarang sudah masuk waktunya atau belum. Kalau kita pastikan belum, ya kita tunggu. Kalau kita melaksanakan sholat, ujuk-ujuk sholat duhur ternyata belum, setelah selesai sholat ternyata baru terdengar ada adzan duhur, yang ulang gitu. Karena salah satu syarat orang sholat harus mengerti atau harus masuk waktu. Tidak boleh melaksanakan sholat duhur di waktu yang qabla zawal. Harus zawal dulu, harus matahari harus bergeser sedikit, nggak boleh sebelumnya. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Adapun ngangkat tangan, ini sunnah. Nah, takbiratul ihramnya, niatnya itu harus kita tahu. Gitu. Rukunnya apa saja kita harus tahu. Fatihah, rukuknya, i'tidalnya, kita harus ketahui. Kalau belum tahu gimana caranya? Ngaji, belajar. Dengan siapa? Dengan guru. Membaca. Setelah itu ditasfih sama guru. Benar gak cara sholatnya begini? Itu cara yang benar. Wa alla ya'tika tafardan min furudiha, dan tidak boleh yang fardu dietikatkan sebagai sunnah atau sebaliknya. Takbiratul ihram, rukun sholat, fardu sholat atau rukun sholat dianggap sebagai sunnah, tidak boleh. Fatihah wajib dibaca, kecuali tidak bisa. Kalau tidak bisa, namanya juga tidak bisa, ada udzur, tapi dia wajib untuk belajar. Gitu. Makanya kalau belum bisa, sering-seringlah ikut sholat berjamaah, sehingga lama-lama pasti bisa. Nah, kalau belum bisa karena berjamaah akan terbawa dengan imam yang fasih membaca Al-Quran. Wajtinabul mubtilati, yang terakhir menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika kita mau sholat, kita harus bisa prediksi kira-kira apa yang membatalkan sholat kita nanti. Apakah kita sering kentutan? Nah, kalau kita sering keluar kentut, ujuk-ujuk tidak terkontrol, nah itu termasuk yang harus dihindari. Gimana caranya? Apakah sebelumnya dikontrol dulu, kentutnya dulu banyak-banyak, atau misalnya potensi ada anjing galak yang ketika sholat menggigit kita, karena kita sudah prediksi di sekitar kita ada hal yang tidak aman, maka kita harus amankan dulu. Ketika misalnya ternyata ada anjing galak, ujuk-ujuk nanti ada ayam yang takut berak di tempat sujud kita, itu kita harus sterilkan dulu. Maka ketika sebelum sholat, hal-hal seperti itu harus diprediksi. Ada nggak kira-kira hal yang bisa menyebabkan batalnya sholat kita? Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi beberapa waktu ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.